Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan format ujian tengah semester mata kuliah animasi dan multimedia. Jadi sebelumnya saya sudah men-share ke Anda berkaitan dengan penunjang untuk mengerjakan ujian tengah semester di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Kemudian nantinya Anda silakan mencari referensi seluas-luasnya berkaitan dengan project dari masing-masing cerita, basic yang sudah disampaikan sebagai penunjang untuk mengerjakan ujian tengah semester yang akan Anda lakukan. Jadi nanti ujian tengah semester untuk mata kuliah animasi dan multimedia ini, Anda akan membuat proposal project. Proposal project-nya itu adalah Anda diminta untuk membuat beberapa halaman, di mana halaman yang pertama itu adalah berkaitan dengan sampul atau cover berisi judul cerita dan nama kelompok. Jadi silakan nanti disesuaikan ya. Kemudian halaman berikutnya ada halaman identitas anggota kelompok beserta foto terbaik dari masing-masing anggota dan pembagian job desk-nya. Jadi Anda diminta untuk menyajikan dari masing-masing kelompok ya, fotonya, kemudian Anda deskripsikan kira-kira pembagian job desk-nya seperti apa, siapa yang membuat story-nya atau ceritanya, siapa yang membuat modeling A, siapa yang membuat modeling B, atau siapa yang membuat storyline-nya, siapa yang merancang storyboard-nya, siapa yang membuat studi karakternya, dan lain sebagainya. Silakan Anda jabarkan dari masing-masing anggota yang disajikan dalam halaman identitas anggota kelompok. Dan untuk halaman identitas anggota kelompok ini, Anda coba sajikan hanya dalam satu halaman ya. Kalau misalnya memang tidak muat karena kebanyakan ya silakan maksimal 2 halaman. Kemudian halaman berikutnya ada sinopsis cerita, yaitu adalah berupa singkatan atau cerita singkat dari cerita yang Anda sudah tentukan. Ini disajikan dalam satu paragraf saja. Kemudian kalau misalnya Anda ingin jabarkan kira-kira ceritanya seperti apa, awalannya seperti apa, ceritanya lengkapnya seperti apa, silakan Anda sajikan dalam halaman cerita utuh pada halaman berikutnya. Kemudian ada storyline yang sudah Anda buat, silakan Anda sesuaikan, kemudian Anda tuangkan dalam storyboard, kemudian Anda masuk ke dalam studi karakter ya yang sudah Anda rancang sebelumnya. Ini Anda masukkan juga, tapi untuk studi karakter ini sudah lengkap. Kalau misalnya studi karakter Anda menggunakan 2 atau 3 karakter, ya silakan dalam UTS ini Anda masukkan, Anda sajikan ke semuanya. Mulai dari nama karakternya siapa, kemudian deskripsi singkat karakternya itu seperti apa, referensi karakternya itu seperti apa, dan lain sebagainya yang sudah pernah saya sampaikan. Silakan Anda sajikan dalam halaman dalam halaman studi karakter. Kemudian di halaman berikutnya ada hasil modeling karakter, di mana hasil modeling karakter ini Anda cukup sajikan minimal 1 ya. Jadi kalau misalnya ada 3 karakter, ya Anda coba buat 1 karakter saja gitu ya, mencoba. Nanti kita akan sempurnakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian yang lainnya, kalau misalnya ada 2 karakter atau 3 karakter yang lainnya, silakan Anda sesuaikan dengan kapasitas dari masing-masing kelompoknya. Kalau misalnya lebih dari 1 atau 2 atau 3 atau semuanya sudah selesai, itu lebih baik ya. Kemudian halaman berikutnya ada studi properti. Nah ini nanti berupa referensi, dan ini semuanya ya cukup Anda sajikan dalam referensi visual atau gambar, tidak perlu disketsa, tidak perlu digambar ulang. Anda cukup mencari kira-kira referensi modeling atau properti yang Anda maksud itu seperti apa ya. Dan Anda sajikan yang rapih, Anda susun nomor 1 studi propertinya apa gitu ya. Kalau misalnya di hutan nomor 1 misalnya pohon, ya pohon yang seperti apa yang Anda ingin buat. Batu nomor 2, batu yang Anda ingin buat itu seperti apa. Kemudian jembatan, misalnya jembatan yang ingin Anda buat itu seperti apa, dan lain sebagainya. Silakan disesuaikan.
Kemudian untuk halaman berikutnya ada hasil modeling properti. Nah, ini hasil modeling properti di sini Anda coba sajikan secara keseluruhan ya, disesuaikan dengan kapasitas dari masing-masing kelompok. Silakan nanti Anda masukkan ke dalam laporannya. Kemudian ada studi latar. Kalau misalnya di hutan, ya Anda referensi hutan yang Anda maksud itu dalam ceritanya itu seperti apa. Kalau misalnya di dalam air ya maksudnya tuh latar yang ingin Anda gunakan itu seperti apa, atau yang lainnya di interior, di dalam atau di luar, nanti dapat disesuaikan. Kemudian hasil modeling latarnya. Nanti kalau misalnya di dalam ruangan properti-propertinya Anda sudah buat. Nah, ini nanti dalam studi latar atau hasil modeling latar ini Anda susun gitu ya. Ada ruangan, ada sofanya, ada kursinya, ada jam dindingnya, ada yang lain-lainnya. Ya silakan nanti Anda coba layout, kemudian hasilnya Anda render ya. Minimal Anda render. Kalau misalnya memang pahit-pahitnya tidak bisa, ya untuk UTS ini ya silakan Anda coba screenshot yang terbaik dari berbagai angle. Misalnya untuk hasil modelingnya nanti akan saya coba sampaikan, saya akan coba jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada referensi di sini untuk Anda sajikan ketika Anda menggunakan referensi dari berbagai sumber media yang lainnya. Misalnya, dalam pembuatan modeling karakter Anda menggunakan referensi A. Dalam artian, Anda menggunakan tutorial yang menunjang Anda bisa membuat hal tersebut. Nah, itu nanti dimasukin referensinya. Atau modeling properti gitu ya. Anda ingin membuat bola basket misalnya. Ya, Anda nyari di sumber lain bagaimana caranya membuat bola basket menggunakan blender. Nah, referensi itu Anda masukkan ya. Bukan berarti batasannya kalau misalnya Anda mencari referensi dan Anda membuatnya dari nol itu tidak masalah, tidak apa-apa ya. Yang tidak boleh adalah ketika Anda mencari referensi bola basket, kemudian di media tersebut ada modeling bola basketnya, Anda tinggal download, Anda ganti warna, itu yang salah ya. Kemudian untuk keterangan dari storyboardnya ya ini adalah ya silakan Anda sesuaikan dengan kapasitas dari masing-masing kelompok, boleh sketsa, boleh digital ya, boleh manual dan lain sebagainya. Untuk layout teknisnya dipersilakan. Kemudian jangan lupa untuk storyboardnya ini Anda masukkan ya halamannya, urutannya ya, bukan halaman, urutannya, kemudian ada gambarnya. Gambarnya kalau misalnya Anda sajikan dalam manual, ya silakan difoto yang terbaik atau menggunakan cam scanner atau aplikasi-aplikasi yang mendukung ya. Kalau misalnya digital, ya boleh pakai outline atau boleh langsung diwarnain seperti ini, itu dipersilakan. Pastinya effort dari masing-masing kelompok. Kalau misalnya untuk storyboard ini juga akan menentukan ya penilaiannya pastinya ya. Intinya yang rapi saja. Dan pastikan juga ada keterangannya. Kemudian untuk studi karakter atau sketsa atau blueprint karakter dipersilakan disesuaikan nama karakternya seperti apa, sketsanya seperti apa, dari depan, dari belakang, dari samping gitu ya. Kalau misalnya ada tangannya, posisikan tangannya tipos ya. Jadi merentangkan tangan, jangan sikap sempurna. Ini kan sikap sempurna ya. Ini nanti kalau di modelingnya agak susah. Jadi untuk proses sketsanya Anda coba buat yang tipe sesuai dengan ya arahan yang sudah pernah saya sampaikan. Nah, ini sketsanya jangan lupa diberikan identifikasi karakternya seperti apa ya, deskripsi singkatnya. Kemudian ada hasil modeling. Hasil modeling di sini Anda sajikan ya dalam satu halaman, satu karakter ya. Kalau misalnya Anda buat 2 karakter ya silakan, berarti ada 2 halaman. Dan Anda compare. 20%-nya itu adalah hasil sketsanya, 80% itu adalah hasil modelingnya. Anda sajikan dari tiga sisi, dari depan, dari samping, dan dari belakang, seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya ya, silakan disesuaikan. Kemudian studi properti, ya silakan Anda coba cari referensinya ya, gambarnya seperti apa. Kemudian untuk hasil modelingnya ini Anda compare juga, referensinya apa, hasil modelingnya apa ya.
referensinya apa, hasil modelingnya apa. Dalam satu halaman, ini minimal 2 modeling atau 2 hasil dan maksimal 4 ya. Jangan banyak-banyak, kalau misalnya banyak-banyak nanti terlalu kecil. Ya, ini boleh di screenshot atau hasil render dipersilakan. Kemudian studi latarnya, referensinya Anda masukin ya. Kemudian nanti hasil modeling pun juga Anda masukin. Nanti di-compare juga, disandingkan. Untuk teknis pengumpulannya, silakan Anda layout desain proposal ini yang menarik sesuai dengan konsep cerita masing-masing. Disusun pada halaman A4, Anda boleh landscape, boleh potret, dibuat dalam satu dokumen dengan format PDF ya, jadi PDF saja digital. Beri nama file UTS underscore kelas underscore nama kelompok underscore judul cerita.pdf. Untuk di pengumpulannya yaitu adalah pada hari Sabtu, minggu kedua yaitu adalah minggu ini, pada pukul 12 siang di link yang sudah disiapkan di LMS Unicom. Jadi maksimal Anda mengumpulkannya pada pukul 12 siang. Hanya perwakilan kelompok yang mengumpulkan, tidak perlu semuanya. Attention! Apabila terjadi keterlambatan pengumpulan tugas UTS dari waktu yang sudah ditentukan, maka nilai UTS pada kelompok tersebut akan dikurangi -10. Tentunya keterlambatan ini hanya sampai dengan H+7 UTS atau pertemuan ke-9 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Apabila terjadi keterlambatan dari waktu yang sudah ditentukan UTS-nya ya, Anda belum mengumpulkan sampai dengan pertemuan ke-9, nantinya akan ada punishment, yaitu adalah Anda akan tidak dinilai ya UTS-nya. Segala bentuk plagiasi, hati-hati mengambil, mendownload dan lain sebagainya yang bukan karya Anda. Apabila terindikasi dan terbukti, maka Anda, seluruh anggota kelompok ya, bukan Anda saja, tapi seluruh anggota kelompoknya akan didiskualifikasi dan langsung mendapatkan nilai 0 dari UTS-nya. Kemudian nanti pada saat Anda mengumpulkan, tidak diperkenankan merubah, mengedit, mendownload, dan hal apapun itu yang bukan milik kelompoknya. Jadi pada saat Anda sudah upload, sudah, jangan kepo dengan file hasil dari kelompok yang lain. Apabila terindikasi dan akan mendapatkan pengurangan nilai -20 dari nilai UTS per folder per mahasiswa. Jadi segala aktivitas di Google Drive akan terbaca oleh sistem. Jadi ketika nanti saya akan periksa, ya jangan sampai ada nama selain bukan nama kelompoknya. Ya, misalnya nama Anda muncul di sistem nama kelompok yang lain, nah itu bahaya. Nanti Anda akan mendapatkan pengurangan -20 dari nilai UTS per folder per mahasiswa. Kalau misalnya Anda nantinya melihat 5 folder ya, atau Anda buka semuanya, ya nanti Anda -120 ya. Jadi nanti Anda punya hutang -20 ke saya. Itu pun kalau misalnya nilainya 100 ya. Kalau misalnya nilainya kurang dari 100 otomatis ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika Anda sudah upload, boleh download tapi ya punya kelompoknya ya, jangan punya yang lain. Itu saja untuk penjelasan dari UTS-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan Anda coba komentar di bawah ya. Selamat berkarya. Dan perlu saya informasikan untuk latihan-latihan yang berikutnya, sebetulnya di pertemuan ke-9 dan ke-10 nanti akan saya informasikan kembali apakah ada kuliah atau tidak, karena di 2 minggu setelah UTS itu adalah program studi. DKV sedang melakukan sidang awal ya, tapi mudah-mudahan saya berharap tidak bentrok dengan perkuliahan kita di pagi harinya, jadi kita bisa kuliah. Seperti itu saja, terima kasih, saya tutup. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.